Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Angga Robin Salafi dari Prodi Manajemen. Di sini saya dari kelas MNJ 23C ingin menjelaskan dan mempresentasikan materi mengenai kepemimpinan dalam manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan ataupun tugas dari mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu yaitu Miss Berlin Tina Permatasari SPMM. Nah, lalu lanjut pada poin pertama yaitu kepemimpinan dalam manajemen. Memahami konsep tentang kepemimpinan dalam manajemen, ada beberapa faktor-faktor yang penting yang mempengaruhi serta jenis-jenis gaya jenis kepemimpinan yang ada. Dalam materi ini kita akan membahas beberapa faktor ataupun bagaimana kepemimpinan dalam manajemen yang akan membuat suatu perusahaan atau suatu organisasi dapat berkembang dengan lebih baik. Nah, lalu apa itu kepemimpinan dalam manajemen? Kepemimpinan dalam manajemen adalah kemampuan untuk memengaruhi dan menginspirasi orang lain mencapai tujuan tertentu melalui pengelolaan sumber daya secara efektif, yaitu untuk menjadi kepemimpinan dalam manajemen, yaitu menjadi role model untuk karyawan-karyawan yang ada di bawahnya, untuk menginspirasi agar lebih bekerja dengan baik, bekerja dengan efisien dan efektif, dengan memanfaatkan fasilitas ataupun penunjang pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi agar mencapai sebuah tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Oke, lalu lanjut pada faktor-faktor penting dalam kepemimpinan. Visi dan tujuan yang jelas. Seorang pemimpin harus memiliki visi dan memiliki misi yang jelas. Tujuan yang dapat memotivasi timnya dalam bekerja. Lalu poin yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk menyampaikan informasi atau data dengan jelas dan mendengarkan dengan baik. Kekuatan menggerakkan tim. Memiliki kemampuan untuk memotivasi, menggerakkan tim agar menuju kesuksesan. Jadi kita harus menjadi inspirasi ataupun menjadi teladan bagi karyawan-karyawan yang di bawah kita. Lalu poin yang keempat yaitu kepercayaan dan integritas yang baik. Memiliki kepercayaan dan dipercaya oleh tim, mempertahankan integritas dalam setiap tindakan. Jadi dalam pengambilan keputusan ataupun pengambilan suatu tindakan harus dipikir secara matang agar persentase ataupun estimasi dalam mencapai tujuan yang akan dicapai itu lebih besar daripada kerugian atau melesetnya suatu keputusan yang akan kita ambil dalam mencapai tujuan tersebut, agar dapat dipercaya ataupun karyawan yang ada di bawah kita itu menjadi percaya kepada kita. Lalu lanjut pada materi setelahnya yaitu mengenai jenis-jenis gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi tiga, yaitu otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Kepemimpinan otoriter, kepemimpinan yang mengambil keputusan secara mandiri dan memberikan instruksi tegas pada anggota yang ada di tim. Demokratis, pemimpin yang melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan dan mendengarkan masukan mereka. Nah, demokratis ini yang banyak diterapkan dalam negara kita, pastikan dalam bidang pemerintahan. Laissez-faire, yaitu pemimpin yang memberikan kebebasan pada setiap anggota dalam mengambil keputusan. Jadi semua anggota ataupun semua tim dapat memberikan solusi ataupun saran untuk menciptakan sebuah keputusan ataupun tindakan yang akan
dibuat oleh suatu perusahaan. Berikut agar cara meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Yang pertama yaitu tingkatkan kerja tim dan kolaborasi. Kedua, kembangkan keterampilan komunikasi dan mendengarkan aktif. Ketiga, pelajari dan adaptasi gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang dibutuhkan. Mencari umpan balik dan selalu belajar dari pengalaman agar suatu tujuan akan tercapai di masa depan. Nah, sebelum kita berlanjut pada materi yang terakhir, yaitu penerapan kepemimpinan yang efektif dalam manajemen. Analisis situasi. Menganalisis situasi untuk merumuskan strategi kepemimpinan yang tepat. Degradasi tugas. Mengalokasikan tugas, memberdayakan anggota tim dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, pengawasan dan bimbingan. Melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan kepada anggota tim untuk memastikan kinerja tim lebih optimal dan maksimal ke depannya. Oke, mungkin itu materi-materi yang telah kita bahas. Lalu dapat kita simpulkan, yaitu kepemimpinan dalam manajemen adalah keterampilan yang penting untuk meraih kesuksesan. Tetaplah belajar dan berkembang untuk menjadi pemimpin yang efektif dan berpengaruh. Jadi yang pertama dari memahami situasi, lalu meningkatkan kolaborasi dalam tim, kembangkan keterampilan komunikasi yang baik, adaptasi dengan lingkungan ataupun dengan lingkungan pekerjaan dan lingkungan perusahaan, dan selalu mencari umpan balik dan belajar dari pengalaman yang telah dilalui. Oke, baik teman-teman, rekan-rekan, sobat juara, terima kasih telah menyimak video dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah ataupun penjelasan saya terlalu cepat, saya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin bertanya, boleh silakan tulis di kolom komentar, pasti saya akan menjawabnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.